Selamat malam untuk rekan-rekan dosen dan teman-teman mahasiswa. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi mengenai Ranorex. Jadi Ranorex itu sendiri merupakan sebuah framework yang digunakan untuk melakukan sebuah unit testing, di mana unit testingnya ini bisa kita fokuskan kepada halaman web yang sudah dibuat sebelumnya. Ranorex ini sendiri dibuat untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen, di mana diperlukan untuk sebuah aplikasi yang bisa melakukan unit testing terhadap fitur-fitur yang ada. Langsung saja kita buka. Jadi pertama kita membuka dulu website yang ingin kita lakukan pengujian. Jadi di sini saya coba melakukan pengujian terhadap website CLS Ribbon yang juga ini digunakan untuk pelaporan tugas waktu tengah semester. Jadi langsung saja kita buka di sini Ranorex. Di sini saya masih menggunakan yang trial karena memang Ranorex sendiri itu berbayar ya, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi ini adalah tampilan awal di mana aplikasi Ranorex yang saya maksud. Nah, jadi langkah pertama di sini adalah kita harus membuat project, di mana project yang dimaksud di sini adalah bukan project aplikasinya, melainkan project testing, di mana step-step apa saja yang akan dilakukan di sana. Langkahnya adalah kita membuka menu file, memilih new, lalu memilih solution wizard. Nah, di sini akan muncul 4 pilihan, ada desktop, ada web, ada mobile, dan ada blank. Karena di sini kita konteksnya adalah menggunakan web, di mana yang di testing merupakan aplikasi web, kita memilih web. Dan di sini nanti akan muncul nama projectnya apa, dan ini lokasi di mana project testing ini akan disimpan, kurang lebih seperti itu. Jika sudah sesuai, kita klik continue, dan di sini kita akan diminta untuk memasukkan alamat URL dari website yang akan dilakukan testing, dan juga kita ditentukan untuk memilih browser apa yang kita gunakan saat melakukan testing. Dan di sini saya lihat juga cukup lengkap, ada Internet Explorer hingga ada Edge. Jadi langsung saja kita coba copy dulu link yang ingin diuji cobakan, lalu kita paste di dalam URL berikut. Jika sudah sesuai, langkah selanjutnya adalah menekan tombol continue di bawah, dan nanti akan muncul sebuah pilihan di mana apakah kita akan melakukan whitelisting atau tidak. Nah, yang dimaksud whitelisting di sini adalah apakah setiap proses detail itu akan ditampilkan atau tidak. Dan untuk defaultnya adalah tidak dilakukan whitelisting, dan ini saya coba ikutin yang defaultnya dulu saja. Nah, jika sudah selesai semua, kita coba tekan tombol finish. Dan nanti sesudah ditekan tombol finish itu, ini kita akan diarahkan ke studionya. Jadi di sini secara otomatis akan dibuat dua buah file. Yang pertama itu rxtst. Di sini tuh merupakan struktur testingnya. Jadi di sini kita bisa lihat strukturnya itu apa aja. Nah, di sini tuh by default itu sudah disediakan setup untuk melakukan opening web yang diinginkan. Lalu ada juga di sini ada recording. Ini recording ini berarti step-step yang dilakukan di dalamnya. Dan terakhir itu ada yang namanya teardown, alias ini menutup website yang diinginkan, kurang lebih seperti itu. Dan di sini juga ada satu file lagi, yaitu rxrec. Nah, di sini itu disimpan step-step yang dilakukan waktu melakukan testing. Di sini dari setiap kita melakukan klik, melakukan validasi, semuanya dilakukan di sini. Dan langkah awal untuk memulai testing menggunakan Ranorex adalah kita melakukan proses recording. Jadi kita bisa lihat di sini tuh ada tombol merah. Nah, ini adalah fungsinya untuk melakukan record. Jadi waktu tombol ini ditekan, otomatis nanti Ranorex Studio ini akan melakukan minimize, dan kita bisa langsung melakukan testing di halaman yang ingin dilakukan testing, kurang lebih seperti itu. Jadi kita coba melakukan record. Nah, seperti yang saya bilang, ini akhirnya menjadi minimize, dan kita bisa lihat di sini ada mode validate, pause, stop, dan add. Jadi ini tuh add untuk menambahkan action, stop itu untuk berhenti, pause itu untuk berhenti sementara, dan validate adalah untuk masuk ke dalam mode validasi. Jadi kalau misalnya kita bisa lihat ini, kalau misalnya kita arahkan, ini kursornya akan berwarna merah, ada bounding box berwarna merah, ini menunjukkan action. Jadi tidak ada sesuatu yang direcord untuk divalidasi pada tahapan ini. Contohnya biasanya ini dilakukan jika kita ingin
masuk ke halaman yang akan di testing namun tidak di halaman utama. Yang seperti saya bilang kan tadi, ini website utamanya di sini. Sebenarnya yang ingin saya testing pada case kali ini adalah kolom nama yang ada di dalam modul create account. Jadi di sini kita masih menggunakan mode recording dan kita coba masuk ke dalam create account. Nah, di sini kita sudah memasuki kolom yang ingin saya lakukan validasi untuk contoh case kali ini. Dan di sini saya cukup mengisinya seperti biasa. Contoh di sini saya coba akan isi menggunakan nama saya Chris. Nah, gini. Dan di sini kita bisa lihat, nah ini kalau misalnya agak delay, kita bisa lihat di sini actionnya apa aja. Jadi kita bisa lihat ini nulisnya Chris. Nah, terus ini iya. Nah, kalau misalnya kita terjadi kesalahan seperti ini bisa kita hapus, jadi nggak masalah. Kita coba hapus di sini. Nah, tapi jangan lupa di sini juga perlu dihapus seperti itu. Nah, kita coba isi lagi. Nah, jika sudah diisi, kita juga bisa lihat ya di sini. Maksudnya kan sudah diisi namanya, kita bisa lihat juga di sini ada namanya Christian. Nah, di sini kita coba melakukan namanya validasikan apakah benar yang di sini tuh bisa masuk atau tidak, seperti itu kurang lebih. Jadi cukup kita klik ini validasi dan dia akan otomatis berubah menjadi warna ungu. Nah, di sini tuh kita bisa melakukan kolom mana yang akan kita lakukan validasi dan itu cukup kita klik saja. Nah, di sini akan muncul detailnya, kira-kira ada apa saja. Kita bisa juga sebenarnya struktur webnya itu seperti apa di sebelah kiri, di sebelah sini. Dan namun untuk yang penting itu sebenarnya bukan di bagian sini, tapi di bagian selanjutnya. Nah, di sini. Jadi di sini adalah atributnya yang ingin dilakukan pengecekan. Secara default adalah yang dicek adalah nilai eksisnya saja seperti itu. Jadi apakah yang dimasukkan di awal waktu testing dengan yang nanti dilakukan waktu rerunning itu sama atau tidak. Kalau memang sudah sesuai, kita coba klik OK. Dan waktu diklik OK itu dia bakal otomatis balik ke mode recording, dan jika memang sudah selesai kita bisa langsung menekan mode stop. Nah, saat menekan mode stop ini kita akan kembali ke kondisi awal. Dan untuk melakukan testing dari yang action sudah kita lakukan, kita cukup kembali ke file dengan ekstensi rxtst. Dan di sini kita bisa melakukan proses run. Nah, run di sini itu adalah untuk mengetahui apakah yang kita kerjakan itu sudah sesuai atau belum. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin kita akan coba saja langsung. Nah, ini kita bisa lihat ada fail ternyata di sini. Jadi kalau kita perhatikan sebenarnya di situ ada fail. Oh, ini maaf ini kesalahan saya sebenarnya. Jadi ini dia coba mengisi value, cuman dia nilainya itu tadi sebelum saya hapus sebelumnya. Jadi makanya dia bakalan nimpa, dan kita bisa lihat di sini nilai errornya itu ada di mana, kurang lebih seperti itu sih. Dan mungkin yang uniknya di sini adalah misalnya kita tadi sudah menambahkan testing ya di sini. Nah, kan testing ini sudah ada ya. Nah, di sini tuh sebenarnya kita bisa menambahkan action yang kita mau, dan itu cukup mudah. Kita tinggal misalnya pilih aja ini. Lalu kita tinggal copy paste aja, Ctrl C lalu Ctrl V. Nah, dan di sini tuh kita bisa ganti, misalnya mungkin di sini saya coba pengen sebelum melakukan pengecekan atribut, saya coba untuk melakukan pengecekan dia itu eksis atau tidak. Nah, itu tinggal tekan ke eksis saja dan otomatis. Jadi sebenarnya untuk melakukan actionnya itu sendiri kita hanya cukup perlu melakukan running satu kali, dan nanti sisanya akan dihandle langsung oleh Ranorex, dan kita bisa langsung menambahkan actionnya saja, kurang lebih seperti itu. Dan jika sudah, ini kita save, lalu kita bisa lakukan running kembali. Nah, ini bisa kita lihat. Jadi sebenarnya di sini tuh
dia langsung berhasil ya. Jadi kita bisa lihat juga detailnya apa aja yang dilakuin itu di dalam recordnya itu sendiri. Nah ini kita bisa lihat yang dilakukan adalah melakukan validasi apakah file nama objek nama itu eksis ada, lalu dicek nilainya itu sesuai atau tidak, kurang lebih seperti itu. Di sini kita bisa lihat dua-duanya itu sukses dan kita bisa lihat di sini tuh hijau semua, artinya di sini tidak ada gangguan. Dan sebenarnya tidak hanya itu saja, sebenarnya di sini juga kita bisa menambahkan validasi lainnya. Contohnya seperti ini. Jadi saya coba untuk menambahkan nilai regex. Jadi regex ini saya coba menggunakan untuk membatasi nilai maksimal. Contohnya untuk kasus ini saya coba batasi, sebenarnya yang diperbolehkan adalah hanya 5 digit misalnya seperti itu. Nah, jadi seperti ini. Dan ini harusnya akan menghasilkan nilai error saat dijalankan. Nah, kita bisa lihat ternyata benar dia menghasilkan error, dan kita juga bisa melihat detailnya. Dia itu errornya itu waktu di validasi yang keberapa. Kalau kita bisa lihat dari history yang sini itu berarti yang pertama tadi waktu mengecek atributnya ada atau tidak itu lolos. Lalu dicek apakah value-nya itu Christian, ini juga lolos. Hanya saja di sini dia gagal waktu validasi max rank sama dengan 5 karena memang Christian itu ada 9 digit dan lebih dari 5 sehingga dia menyatakan ini ada error di sini. Jadi kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan mengenai cara melakukan testing mengenai menggunakan Ranorex. Dan untuk bahasan yang akan saya bahas selanjutnya adalah mengenai kelebihan dan kekurangan dari Ranorex itu sendiri. Untuk kelebihannya jelas Ranorex cukup powerful, di mana sebenarnya user itu nggak perlu mengetahui teknis coding karena sudah yang seperti saya demokan tadi ini sudah cukup baik, di mana semuanya itu sudah bisa diwakilkan melalui user interface, dan ini saya rasa cukup mudah menggunakannya terutama untuk melakukan testing web itu sendiri. Di sisi lain Ranorex juga memiliki kelebihan lainnya, di mana Ranorex ini dia multiplatform, dia benar-benar bisa digunakan untuk web. Dia tidak melihat webnya itu dibangun menggunakan apa, karena memang di testingnya itu berdasarkan UI dari webnya itu sendiri, sehingga Ranorex itu sangat cocok digunakan untuk melakukan black box testing. Untuk kekurangannya sendiri jelas yang pertama ini berbayar dan harganya cukup mahal, jadi tidak direkomendasikan jika hanya digunakan untuk belajar saja, tapi ini sangat oke kalau misalnya untuk keperluan bisnis. Nah yang kedua, Ranorex ini sendiri itu kurang cocok dilakukan untuk white box testing. Kenapa? Karena di sini saya belum menemukan modul di mana kita bisa melakukan custom code. Jadi maksudnya custom code itu kita nggak menggunakan fitur bawaan yang disediakan oleh Ranorex itu sendiri. Di sisi lain juga Ranorex ini saya rasa cukup berat dan dia itu kurang stabil jika dijalankan untuk platform desktop. Jadi memang di sini dia lebih powerful untuk sistem web. Mungkin sekian itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.